Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara sekalian, jamaah Radna Ilma, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kemuliaannya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, dipertemukan kembali dalam rangka majelis ilmu mingguan di tempat ini. Insya Allah kita bermohon kepada Allah selalu agar senantiasa rahmat dan kemuliaan itu tercurah kepada kita. Apalagi kalau kita bersungguh-sungguh untuk selalu meniti jalan kebenaran, jalan Allah, dan menginginkan pendekatan diri kepada Allah. Insya Allah, sesuai janji Allah, barang siapa yang benar-benar dia berjalan di jalanku, kata Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan kebenaran itu dan Allah menurunkan seluruh rahmatnya kepada kita. Kalau rahmat Allah kita capai, insya Allah jannahnya juga kita dapatkan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sama sekalian, selanjutnya adalah marilah kita sampaikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi kita tercinta baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Semoga kelak insya Allah kita yaumil akhir kita akan dibangkitkan bersama baginda Muhammad Rasulullah memasuki jannah. Baik jamaah sekalian, sebelum kita masuk di dalam kajian ilmu, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Yusuf. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah sekalian, lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Hidayat. Baik, ayat tersebut diambil dari salah satu kajian di dalam Ma'rifatul Jihad. Ma'rifatul Jihad. Dan ini menjadi materi kita. Jamaah sekalian, mari kita dengarkan kembali sekali ya, tafsirnya saja dari surat Al-Maidah ayat 35. Jadi ini kalimat perintah dari Allah ya, memerintahkan kepada orang beriman. Kalau Anda ingin beruntung, hai orang beriman, atau kita sederhanakan saja, hai jama'al laduna ilmah, ingin untung. Tentu jawabannya ingin dong. Dagang tidak mau ya, kita untung rugi, pasti untung ya. Jualan apapun inginnya pasti untung. Tidak ada seseorang itu ingin rugi. Maka Allah tidak mengajak kepada kita beragama juga, kalau kalian ingin beruntung maka lakukan itu. Hai orang beriman, hai jamaah laduna ilmah, Anda ingin beruntung maka beberapa tahap langkah itu lakukanlah. Apa saja itu? Silakan saudara Yusuf untuk membaca surat Al-Maidah ayat 35. Silakan. Quran surat Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ya. dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ya. Jadi kalau final atau finishnya beruntung, ada 4 tahap yang dilalui tadi. Kalau saudara belum tergolong orang yang beriman, maka masuklah kepada orang yang beriman, karena perintahnya kepada orang beriman. Tidak beriman tidak masuk dalam perintah ini. Hai orang beriman, Allah panggil hai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi hai orang yang beriman, bertakwalah. Jadi beriman, kemudian tahap kedua takwa. Setelah takwa apa? Carilah jalan pendekatan diri kepada Tuhan. Satu tahap lagi. Tahap yang terakhir adalah berjihadlah di jalan Allah, dan 4 tahap. Satu tahap kita sudah menjalankan kemarin. Ya semoga mudah-mudahan kita ini digolongkan oleh Allah, setidak-tidaknya minimal kita ini beriman di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena tingkat iman pun itu juga luar biasa. Apalagi kalau kita sudah masuk dalam kategori orang yang benar-benar beriman. Jadi ada orang yang beriman, ada yang orang yang benar-benar beriman, itu tahapan baru masuk ke titik takwa. Kita sudah menjalankan kemarin ya, kita sekarang sudah masuk pertengahan Syawal ya, tidak terasa. Yang bulan lalu begitu cepatnya, bersama-sama jamaah kita isi bulan apa? Bulan suci Ramadan dengan malam-malam tahajud luar biasa, sampai kita yang mengikuti program itu kemarin di Al-Munawar, alhamdulillah menginginkan kembali ya peribadatan seperti itu. Nah itu harus kita isi, peribadatan seperti itu dalam Ramadan. Perintah Allah kita sudah jalankan alhamdulillah kemarin 1 bulan, yaitu kita saum, puasa wajib di bulan suci Ramadan. Kita isi di dalamnya dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada sholat sunnah, sholat wajib, ya. Ada tarawih pada malam hari, ada tahajud. Kemudian kita juga iktikaf di dalamnya, mentadaruskan Al-Quran 30 juz. Ada yang mungkin khatam
1 bulan 2 kali atau yang 1 kali tidak ada masalah. Yang terpenting apa? Kita isi materi itu, kita zikir di dalamnya, kita bertakwa di dalamnya, dan kita berharap apa? Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan 1 bulan kemarin insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kalau itu diterima, maka Allah memberikan ijazah kepada kita, memberikan jasa kepada kita. Apa jasanya? Kepada orang-orang yang melakukan puasa wajib yang dilakukan dengan keikhlasan, yang melakukan puasa dengan khusus bil khusus. Siapakah orang yang berpuasa khusus bil khusus? Yaitu ciri-cirinya adalah orang yang dia menahan lapar dan haus, dia menahan pandangan matanya, telinganya, tangannya, kakinya dari perbuatan maksiat, dan dia menjaga zauhar gaibnya, akalnya, nafsunya, rohnya, hayatnya hanya memikirkan Allah semata, tidak kemana-mana. Nah, orang yang melakukan 3 hal ini, inilah orang yang melakukan puasa dengan dikatakan puasa khusus khusus. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah, maka dari Allah kita akan dinaikkan pada orang yang mencapai titik takwa. Ya. Hai orang yang beriman, bertakwalah. Kita sudah maksimal kemarin juga kita lakukan bulan puasa, insya Allah datang kita ke takwa yang kita dapatkan. Yang berikutnya adalah dibaca ulang. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Carilah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu majelis ini. Kita kemarin sudah Islam 1 bulan. Ya, maka kita membutuhkan energi kembali untuk kembali majelis ini. Ini energinya ini di awal begini berat. Makanya pada saat minggu yang lalu hanya berapa orang yang majelis. Kenapa? Kita membutuhkan energi baru lagi untuk kembali start lagi. Ini satu pelajaran ya Mas Yale. Ya. Untuk kita yang pelaku toreko, Kaduna Ilman, apalagi yang baru-baru. Kenapa yang baru-baru itu ada yang cepat jadi, ada yang tidak jadi? Karena pada saat baru, dia dengan semangat baru, dia seperti menemukan sesuatu yang baru setelah hijab itu. Saya ini orang tasawuf, saya ini mendekat kepada Allah. Maka perintah-perintah guru saat itu dia lakukan semua. Nah, ini start awal yang saudara harus lakukan. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan berzikir sebanyak-banyaknya, kalau perlu halwat di sini, karena ini menentukan ini. Awal perjalanan tasawuf itu menentukan jadi dan tidaknya saudara. Kalau pada awalnya saudara gagal take off namanya, gagal berangkat terbang ke atas, maka kalau sudah 4 tahun berjalan, 5 tahun berjalan, saudara agak sulit untuk melakukan pendekatan yang betul-betul sampai kepada Tuhan. Contohnya pesawat ulang-alik. Kalau pesawat itu sudah di atas, di lintasan putaran keluar dari gravitasi bumi, itu sudah enak. Yang berat apabila dia baru meluncur dari bawah. Ini titik kritisnya di sini. Banyak yang meledak pada saat dia mulai take off. Pesawat juga begitu. Titik kritisnya di mana? Pada saat dia take off dan dia landing. Tapi pada saat dia pada orbitnya aman gitu. Ahli zikir, ahli toreko yang betul-betul ingin mendekat kepada Allah di awal-awal itu yang betul-betul luar biasa. Maka pendekatan itu harus kita lakukan dengan istiqomah, dekatkan dengan guru saudara. Jangan begitu baik ijab. Jauh dengan guru, nggak bisa jadi. Nggak akan bisa jadi. Apalagi yang kita tuntut ini, nurul Quran. Saudara jauh dengan imam saudara, agak sulit mau jadi. Agak sulit mau jadi. Kenapa? Saudara masih butuhkan bimbingan seorang guru itu. Kecuali kalau nurul Quran sudah turun di dalam dada saudara, kemudian membisikkan, dia mendidik saudara, mendidik roh saudara. Nah itu walaupun jauh dari guru,
Sudah ada yang ngomong di dalam, sudah ada yang menegur kalau saudara salah. Saudara ada yang memperingatkan dalam diri kita. Setiap saat saudara bersama dengan guru. Tapi ternyata dalam kita menuntut ilmu dengan Nurul Quran yang kita kehendaki untuk turun, perjumpaan dengan guru kan jarang sekali. Hanya malam Jumat kita ketemu, habis itu silaturahminya enggak. Ya, malam Jumat ketemu lagi, terus mengharapkan Nurul Quran yang begitu tinggi. Ya mudah-mudahan itu hidayah Allah diturunkan oleh Allah. Tapi setidak-tidaknya bimbingan selalu sampai saudara jadi nurnya turun di dalam diri saudara. Silakan saudara merantau jauh-jauh, silakan saudara memiliki wilayah sendiri, kalian membuka di sana. Ya, kalau nur Quran sudah betul-betul ada di dalam diri saudara. Kalau belum, jangan sekali-kali jauh dengan guru saudara. Dekati, silaturahmi, baktilah, jangan berhenti dalam berbakti. Karena belum apa-apa. Kesalahan seorang murid dalam menuntut ilmu apabila dia merasa sudah jadi tapi belum, ya teorinya jadi, prakteknya dan hakikat nurnya belum turun, memisah diri dari gurunya, tidak akan sulit untuk bisa jadi. Jadi bukan sekedar subhanallah hanya untuk menghafal Quran, mereka rela bersama dengan gurunya. Itu hafalan, itu cuma hafalan, belum tentu dia dapat nurnya. Ya mudah-mudahan dia dapat nurnya dari hafalan, tapi belum tentu orang yang menghafal kemudian dia dapat nur. Tapi kita langsung mohon nurnya, ya Allah turunkan nur dengan bacaan apa adanya, tidak seperti orang yang habis bacaan kita masih belepotan. Tapi Allah juga akan tahu kita bukan orang Arab yang harus sama dengan mereka. Hakikatnya Allah pun mengerti bahasa kita, karena yang kita inginkan adalah nur. Tapi jangan jauh dengan guru, itu kunci daripada keberhasilan saudara menuntut ilmu. Berbicara tentang pendekatan, maka zikrullah juga jangan pendekatan. Sebenarnya langkah saudara berguru sudah benar, ya. Tutup itu baik-baik. Allah tidak melihat tampilan luar, tapi melihat hati dan perjalanan kita, keikhlasan perjalanan kita menuju Allah ini. Dan lagunya ilmu mengajarkan itu, berupaya untuk selalu ikhlas, menjaga keikhlasan jiwa, membersihkan jiwa dari kotoran jiwa, dari sombong, iri, dengki, tidak memikirkan apa-apa kecuali Allah. Nah kalau setingkat dia aja, ya malaikat dikatakan itu kakak saya. Oh dia bingung, bagaimana setingkat guru kita Imam Allah? Semoga para imam yang ada karena ilmu ini, insya Allah dalam barokah Allah, dan bisa memberikan syafaat seperti itu bagian syafaat di alam kubur. Kalau alam kubur bisa memberi syafaat, apalagi lisan. Ya. Kenapa demikian? Selalu mendekat kepada Allah dengan zikrullah. Lisannya selalu mengatakan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaga itu, kemudian laguna ilmu sudah dikenal. Sebelum kita ada laguna ilmu sudah dikenal, karena tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 65, tidak akan bisa hilang sampai akhir zaman. Ya, ini menjadi kunci ya. Mudah-mudahan kita mendapat barokah yang sama, menyelamatkan anak kita, menyelamatkan istri kita dari siksa api neraka dan siksa kubur. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tahap yang keempat, dibaca ulang lagi ke bawah supaya jamaah tidak lupa dengan ayat Al-Maidah ayat 35. Silakan. Quran surat Al-Maidah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi sudah tadi beriman, sudah bertakwa, sudah mendekat diri kepada Allah, tadarrub ilallah dengan zikrullah, dengan majelis ilmu dan lain sebagainya, dengan beribadah, dengan sholat. Nah sekarang yang keempat adalah setelah itu saudara harus berjihad di jalan Allah. Jihad ini apa? Menolong agama Allah. Surat Al-Muhammad ayat 7, barang siapa yang menolong agamaku kata Allah, maka aku akan kokohkan langkah-langkah. Ya. Nah, kita harus ambil bagian daripada nilai jihad itu. Saudara-saudara kita sekarang lagi
berjihad di daerah Palestina. Untuk apa? Membebaskan negerinya dan membebaskan Masjidil Aqsa, ya, dari cengkraman kaum Zionis Israel. Berapa minggu yang lalu terjadi perang selama 11 hari, baku tembak. Berapa banyak jiwa yang menghilang kembali kepada Allah, jiwa-jiwa syuhada. Semoga mereka jasad dan rohnya diterima oleh Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa menangis melihat, sedih gitu. Tapi apa yang bisa kita berbuat untuk mereka? Ya, hanya kita doakan bahwa dia adalah saudara kita. Dia bukan orang lain, mereka sesama saudara muslim yang lagi terzolimi di negerinya. Saat puasa, saat kemarin kita merayakan Idul Fitri, mereka Idul Fitri bukan dengan kue, dengan apa? Dengan rudal. Ya. Mereka bukan dengan baju-baju baru yang kita beli di mall, bukan. Dengan apa? Dengan kain kafan. Bayangkan. Ya. Seperti itu yang terjadi. Pada saat pagi hari mereka sahur di dunia, buka puasanya sudah di alam kubur, di akhirat. Jiwa-jiwa mereka sudah menjadi jiwa singa semua, karena ibunya meninggal, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, kakaknya meninggal, anak yang kecil 10 tahun pun jiwanya sudah jiwa singa pendekar, maunya mati aja di jalan Allah. Mentalnya yang luar biasa. Mungkin orang kalah tidak seperti itu. Nah, bagaimana kita bersikap? Ayo kita doakan mereka, semoga mereka bisa tabah dengan kekuatan itu, ya. Islam bisa jaya di sana Palestina, karena itu adalah kiblat ketiga setelah Mekah Al-Mukarramah, masjid yang memang dalam ridho betul oleh Allah. Madinah Al-Munawwarah dengan makam Rasulullah, dan kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, semoga mereka diberikan kekuatan dari Allah untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian jihad kita seperti apa? Selain kita harus memperbaiki diri kita, jadi jihad dua terhadap diri kita berjihad, karena Rasulullah bersabda, sampaikan kepada sahabat Rasulullah pada saat terjadi perang Badar selesai, sesungguhnya perang yang lebih besar setelah perang Badar adalah memerangi hawa nafsu kita. Ini perang atau jihad yang terbesar. Kita menekan akal kita, menekan nafsu kita, kehendak yang begitu terlampiaskan, begitu besarnya, kita tekan dia, bukan dihilangkan. Jadi kita nggak mampu menghilangkan akal kita yang selalu berangan-angan ke sana kemari, tidak bisa. Nafsu yang berkehendak, baik syahwat kita, kehendak, keinginan kita ingin ini dan ini, tidak akan bisa hilang selama itu, selama kita hidup. Caranya gimana? Hanya kita bisa redam dia. Meredamnya gimana? Nurul Quran, nurul roh kul insani kita bangkitkan. Jadi cahayanya kita naikkan dengan kekuatan nurul Quran. Jadi sinar dari roh ini kita bangkitkan, buatnya kita naikkan selalu, ya, dengan bacaan ayatul Quran, dengan majelis ilmu, majelis zikir, berbuat baik sebanyak-banyaknya, nurnya naik, dia akan meredam akal dan nafsu dengan sendirinya. Jadi nggak bisa akal dan nafsu, dia selalu berangan-angan. Coba sekarang misalnya kita duduk begini aja majelis ilmu, pada pikiran kita masing-masing, saya yakin, imam yakin, tidak semuanya mendengarkan majelis ini sekarang ini. Ya, ada yang ngantuk, ada yang bayangannya ke rumah, pikirannya di rumah, ada yang pikirannya di tempat kerja, yang kuliah dia memikirkan pelajarannya, ya, sambil mendengarkan. Dan mendengarkan ini otomatis, saudara sekalian. Ya, imam bicara, saudara, walaupun dalam keadaan terdiam, tetap telinga itu masuk. Suara imam masuk di situ. Tapi apakah bisa sandar di roh? Ya. Atau lewat saja ke telinga. Misalnya sekarang menghadap ke sini, telinga kiri, ini telinga kanan, menerima. Jadi suara ini masuk. Orang yang menyerap ajaran ini apabila pada saat
suara ini masuk di telinga kiri, dia tidak keluar ke telinga kanan, tapi dia belok kemana? Ke bawah. Ke dalam apa? Ke dalam hati, ke dalam qalbunya. Siapakah orang yang bisa membelokkan ajaran ini dari telinganya ke qalbunya? Yaitu orang-orang yang sadar akan dirinya saat mendengarkan majelis ini. Tapi kalau saudara datang duduk begini tidak menyadari itu, saudara ngelamun, akalnya menjalar kemana-mana, idenya kemana-mana, nafsunya juga menginginkan supaya cepat selesai majelis ilmu ini, maka penyampaian imam ini tidak bisa ke hati, nggak bisa masuk ke qalbu, ya, tertutup qalbunya, telinga masuk ke kiri, keluar telinga kanan. Setelah majelis lupa apa yang dibicarakan. Ya. Nah, makanya gimana caranya? Sandarkan diri, niatkan jiwa dari rumah datang dalam rangka betul-betul untuk majelis ilmu, meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilman, ditambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada saat majelis ini. Insya Allah kita bisa menambah wawasan. Jadi kembali kepada jihad, apa yang harus kita dapatkan, saudara sekalian? Sarana jihad Lajnah Ilmu Alternatif sudah ada pada epokan kita. Jadi mari kita sungguh-sungguh dan semangat, ya. Setelah lebaran sudah habis, lebaran sudah habis nih. Buktinya apa? Saudara bisa tahu lebaran sudah habis dari mana? Bahwa lebaran sudah selesai? Nggak tahu. Dari kue-kue. Kalau kuenya sudah habis, lebaran sudah habis tuh. Di meja itu memang sudah habis tuh. Tinggal tipis. Ya, sisa-sisa itu menunjukkan apa? Sudah habis, lebaran sudah kelar. Jangan lebaran terus. Artinya apa? Semangat santainya itu tetap ada. Selesai lebaran, kemenangan sudah habis. Sekarang waktunya untuk berjuang lagi, ya, menegakkan kalimatullah haq. Kita berjihad di jalan Allah, jihad terhadap diri saudara. Saudara bangun jiwa saudara, akal nafsunya tekan dia, kemudian ruhnya bangkitkan dengan zikrullah pada saat malam hari dan siang hari, sebanyak-banyaknya zikir pada saat berjalan, duduk dan berbaring. Jangan terlena, setan berupaya untuk merusak kita dari awal Adam dicipta sampai yaumil akhir kelak, sampai kiamat tetap dia akan berupaya untuk mengganggu kita. Jangan berikan kesempatan seminggu pun mereka mengganggu kita. Ya, ini karena visi mereka, visinya iblis setan itu mengganggu kita sejauh-jauh saja. Maka visi kita bagi orang-orang beriman berupaya untuk bisa memproteksi gangguan-gangguan setan. Dengan cara gimana? Beriman, bertakwa, mendekat kepada Allah dan berjihad yang Allah. Ayo, ada epokan kita siap untuk menerima jihad kita. Kita bangun itu, walaupun bukan untuk kita. Pada epokan kita, tempat gedungnya kita bangun, sekarang musola. Jadi kasih janji segera, mari. Kalau kemarin kita Ramadan, kita di Al-Munawar, kita sholat malam, tahajud, enak, nikmat. Tahun depan, insya Allah, musola kita bisa gunakan untuk tahajud. Ya. Kita jadikan jalan-jalan setapak, gerbangnya kita kasih jadi, ya tiang-tiang listrik, bang segera dipasang sudah itu. Kita berikan kemaslahatan untuk umat karena itu gelap, jadi mudah-mudahan bisa yang lewat itu bisa ada penerangan, dapat pahala. Ya, di sana itu kita siapkan itu. Jadi bukan untuk kita, tapi kalau kita ada kegiatan ya kita sudah lakukan setiap saat, setiap majelis besar kita lakukan. Tapi kalau ingin besarnya lagi, bukanlah kita gunakan untuk tahfizul Quran lagi. Kita berikan satu fasilitas kepada mereka, mereka biar isi. Kalau kita punya kemampuan ya kita isi. Pertanyaannya, kita mampu nggak mengolah itu? Tidak mudah mengolah sebuah tahfiz untuk anak-anak didik kita. Kalau nggak mampu, kita belajar kepada mereka. Setelah anak-anak kita, adik-adik kita yang kecil ini misalnya Tegar, anak-anak kita, kalau mereka habis Quran semua, maka mereka yang memegang. Itu pesan guru kita. Jadi sekaligus Imam sampaikan, amanah imam awal yang harus segera tertunai bagi kita yang sudah orang tua-tua ini.
dalam tasawuf laduna ilma. Bekalilah anakmu dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan hafalan Quran. Setelah kalau perlu mereka sekolahkan di Mesir, Kairo. Itu generasi laduna ilma harus seperti itu. Kemudian apa? Bekali dia dengan kitab laduna ilma. Dan mereka lah yang nanti menjayakan laduna ilma di seluruh pesantren ini. Mereka yang nanti akan maju. Kita yang sudah usia begini, kita di belakang mensupport, memfasilitasi semua itu. Maka saudara perhatikan, saudara Jidan yang di sini, anaknya Imam Nawat, sekarang diproyeksikan, alhamdulillah diterima di pesantren di Jakarta. Juli sudah di sana. Ya. Uang masuknya saudara tahu 22 juta, 21 juta. Uang masuk top. Itu satu orang, belum semesternya. Ya alhamdulillah amanah guru, maka seluruh jamaah kalau perlu terlibat dalam urusan pendanaan tiap bulannya, karena itu amanah. Lewat dialah kemudian kita bisa berbakti kepada guru besar. Makanya ada satu wadah yang sudah dibangun para imam, ada rekening satu yang dikhususkan untuk pendidikannya saudara Anda Jidan, sudah ada. Jadi siapapun saudara diberikan kelebihan rezeki, masukkan ke situ. Kita jihad di jalan Allah, kita didik. Nah, itu cuma jidan. Kalau imam berpikir jangan cuma dia, seluruh anak-anak kita, generasi kita. Cuma masalahnya biaya besar. Maka imam berpikir, mohon kepada Allah, berdoa. Bagaimana mereka ini bisa habis Quran, bisa bahasa Arab, tapi biayanya rendah. Maka Allah pertemukanlah saya dengan ustadz yang memang habis. Dia katakan tadi cerita, saya di Jawa, di Jakarta, saya memegang 4 pondok Pak Imam. Terus saya kaget. Ya, itu dalam koordinator saya semua. Nah, itu anak-anak didik saya terus 4 pondok sana. Di Ternate belum ada. Maka kalau memang ini bisa di sini, maka pionir untuk dia. Hanya saja yayasan dia, dan dia yang mengeluarkan sertifikat untuk habis Quran dan kesetaraan dengan pendidikan nasional, pendidikan umum ini. Ya, saya bilang kita terima dulu, karena SDM kita ini belum mampu. Kalau saudara misalnya Yusuf punya, Pak Ustadz punya anak sudah habis, di TK juga semua sudah. Anak kita yang masuk dengan tahfidzul Quran laduna ilma. Nama itu imam menginginkan supaya beribadah, tapi kenyataannya belum mampu. Maka kalau belum mampu, dia dompleng kepada mereka sampai mereka jadi. Nah, tugas kita adalah menyiapkan fasilitas itu. Maka saya sudah menggerakkan beberapa jamaah yang kita koordinasi segera digerakkan sana. Selain yang di sana, di sini kita kerahkan. Karena setelah melihat ini, dia tertarik juga. Ya, mari kita berjihad sungguh-sungguh, karena barang siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah bangunkan rumahnya di surga, taman surga. Itu baru membangun masjid. Tapi kalau kita memfasilitasi orang yang habis Quran, sedangkan Allah menjanjikan kepada kita yang membaca Al-Quran dengan kalimat alif ba ta, 1 hijaiyah, 1 huruf hijaiyah, 1 amalan 27 derajat, 1 orang. Bagaimana kalau di dalam fasilitas yang kita siapkan ada 20 orang, kemudian mereka habis setiap saat, 1 kali 24 jam mereka melafazkan Quran. Bukan cuma mereka yang dapat, tapi kita jamaah sekalian. Moni juga dapat nurnya. Itu resep yang dilakukan oleh guru kita. Ya. Imam awal itu berani, imam ini bukan berani. Apa salah satu keberanian? Sebenarnya ini harus disampaikan pada saat haul guru kemarin 16 Mei. Cuma kan 16 Mei berdekatan dengan Idul Fitri, jadi tidak bisa terlaksana. Imam selalu setiap tahun membuat haul. Apa yang kehebatan beliau yang kagum, imam kagum pada imam awal itu mampu memberikan rumahnya plus sertifikat plus gandang kompor seluruh isi rumah tangga kepada seorang ibu yang janda bersama anaknya.
dikasihkan begitu saja, Bu, ini sertifikat, ini rumah, ini perlengkapan semua, ini untuk ibu semua. Baru ibu itu bertanya, kamu bapak kemana? Tidak usah cari tahu saya, ini untuk ibu, silakan dinikmati dengan biar saya keluar. Dia gendong Fitri. Saya tanya ke imam kemana? Setelah saya keluar itu, dia masuk mobilan rumah itu. Saya tak mengumpulkan. Terus imam kemana? Saya berjalan kaki, terus menaiki ke daerah Tomon kemana? Tidur di makam Imam Bonjol. Imam awal sudah punya rumah, ditinggalkan, dikasihkan kepada ibu yang membutuhkan dengan anaknya itu, digendong Fitri almarhum itu. Kemana? Ke makam Imam Bonjol, tidur di situ. Subhanallah. Sampai begitu Imam awal punya gila kepada Tuhan. Itu gila Pak Tuhan. Jadi wajar kalau Imam Malik kemudian makomnya dekat dengan Tuhan, keberanian azam ini beliau berjihad menolong agama Allah, menolong orang yang lain kesulitan, setingkat itu. Nah sekarang kembali ke kita, berani nggak dia? Ada yang bilang, oh sayang Imam itu dipakai untuk sholat. Kita nggak kehilangan tanah itu, tapi kita peruntukkan untuk mereka. Cuma itu saja orang tak berani. Saudara tiap minggu diambil waktunya untuk dipadepokan. Saudara ketakutan. Yang kerja takut kalau rugi. Ya. Hanya 1 hari di jalan Allah. Ya, kita bersama-sama kehilangan. Imam kalau kesana juga kehilangan waktu untuk anak, untuk istri, untuk kerja. Ya, Imam nggak kerja. Saudara kehilangan karena duitnya nggak masuk. Tapi itu berjanji Allah, dia bersama seorang guru di sana. Karena itu perintah, bukan untuk siapa-siapa, untuk kemaslahatan umat. Itu pun sudah menolak, itu pun berat. Di mana kita menaikkan derajat kita di dalam Allah kalau begini? Ya, ayo kita contoh guru kita. Jadi imam awal bukan hoak itu, butuh perwujudan, dan masih banyak contoh yang lain kalau dijelaskan. Di sini tidak habis 1 malam itu. Ya. Jadi imam bukan menunjukkan kehebatan beliau, tapi ini percontohan bagi kita. Begitu bertorekot, kita begitu mendekat kepada Allah. Keberanian yang luar biasa, yang layak dan patut kita contoh. Jadi kalau sudah masuk torekot, jangan setengah-setengah. Ya. Jadi ibarat kaki sudah masuk air, sekalian lebih badan dan seluruh kita masuk tenggelamkan. Begitu. Ya, mari kita berjihad yang sebenarnya. Silakan yang di awal ketambang. Jam berapa ini? Oh baru jam 10, masih kurang. Lanjut yang di pertama. Quran surat At-Taubah ayat 41. Artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, harta dan dirimu. Kalau nggak punya harta, diri. Kalau ada diri, ya ada harta. Kalau ada harta, dengan hartanya. Kalau bisa dua-dua. Berat ya, kan bilang berat itu. Berat dan ringan pergi. Hari Minggu itu berat pagi-pagi. Nah kalau di sana, jangan jam 2 baru datang. Ya ini mau dia. Ya. Ayam sudah mau tidur, ngopi baru masuk. Habislah kita. Seminggu sekali jam 2 datang, jam 3, jam 4 pulang. Jam 2, jam 3. Jam 3, jam 4 ya, jam 5 lah, tambahlah jam 5 lah, 3 jam. Begitu selesai, minggu depan lagi ya, nggak bisa selesai. Itu makanya 5 tahun itu orang itu. Jadi kalau ingin dipercepat nggak sampai 5 tahun, pagi kita datang. Jadi upayakan pagi kita datang.
Percayalah kalau berangkat dari pagi kita jam 7 jam 8. Tadi di sini kerja saya lihat jamaah sudah bagus. Biasanya jam 1 baru datang. Mau ini nggak usah takut Bang, nanti makan di imam siang waktu makan di imam memberatkan imam, nggak perlu begitu. Kalau kalian kerja di sini sudah pasti makan disiapkan. Jam 7 masuk jam 8 itu lebih bagus daripada pakai bahasa Jawanya pakai sungkan nggak makan. Jangan makan di sini memberatkan imam. Maka kerjanya cuma 2 jam. Mending mau makan sini tapi 8 jam. Begitu. Efektif sekali. Langsung nampak hasilnya. Alhamdulillah langsung nampak. Selesai. Ya, restorannya selesai. Nah, Pak Depo kan juga lucu. Jauh ya, jauh. Ayo kita prepare jauh-jauh hari pagi kita lihat mana yang kurang dan kita selesaikan. Terutama kita fokus di musola. Nah, kalau memang kita lihat dari satu apa yang nggak ada segera digenapi. Jadi kesalahan-kesalahan yang lalu, ayo kita sungguh-sungguh lihatnya. Karena Allah juga melihat ya sudah kita sudah jihad. Tapi Allah kalau melihat jihad asal jadi begitu nggak berkualitas teman-teman. Yang terbaik atau tidak sama sekali. Nah kita berikan waktu yang terbaik. Dari pagi kita datang kita lihat. Jadi begitu satu dilihat banyak kurang apa langsung dipenuhi barangnya. Pasir nggak ada pasir. Bataku nggak ada, semen nggak ada, udah beli dulu lah. Begitu sampai sana, bahan sudah ada. Sudah datang jam 2, kuncinya masih kunci mana? Masih di pasar Imam. Jam 2 nunggu kunci lagi. Ya, baru begitu dilihat nggak ada bahan. Jam 1 dibebas belum datang. Nah, kamu itu namanya 5 tahun, bisa-bisa 5 tahun, 8 tahun kalau begitu. Ayo kita yang sungguh-sungguh mulai sekarang, ayo kita kemudian kekompakan berjamaah, saling silaturahmi. Kemarin sudah dibangun ya halal bihalal, kita sudah keliling ya jalan semua ke seluruh jamaah. Ya kalau ada beberapa jamaah yang terlewati ya sudah memang izin Allah itu karena satu nggak tahu rumah dan waktu memang cukup banyak ya dilewati ya beberapa jamaah. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa datang. Saya minta kepada Ustadz Yusuf juga, jadi kalau datang tahun depan bukan kita sekedar ngerepotin makan saja ke mereka, baik kue maupun minuman kan itu makan, tapi kita memberikan suguhan terbaik kepada tuan rumah. Ya. Apa itu? Ya kita bunyikan sholawatan marawis di rumah situ. Ya. Walatum minallah, sehingga tuan rumah terhibur, mumpung suara emas masih ada, ya. Begitu. Yang musik juga belajar, jangan suara bagus, musiknya larinya ke kiri, suara ke kanan. Kita, mudah-mudahan itu juga bagian daripada syiar kita laduna ilmu di tengah-tengah masyarakat. Itu penting juga. Ya, kita niat kita bukan ingin pamer lagu kita, tapi kita berjihad di jalan Tuhan. Nah, kalau jihad kita lakukan, kita sudah beriman, bertakwa, mendekat dan berjihad. Fadilahnya apa? Tujuan kita ingin menjadi wali itu, tujuannya di situ. Ya, kita tutup dengan tujuannya. Karena kalau kita dibahas semua kelar sampai subuh ini, dibuka menjadi wali Allah. Silakan. Jasa dan fadilah berjihad adalah peroleh derajat yang tinggi dan kemenangan. Quran surat At-Taubah ayat 20 artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya. Beruntung itu artinya menang. Menang itu dalam surat Al-Fat banyak fadilahnya di situ. Ya. Selain memang kemenangan itu nyata, kemudian dosa kita yang lalu dihapus, yang akan datang sebelum kita berbuat dihapus. Kemudian kita dipimpin oleh Allah, bukan cuma dipimpin, artinya Allah ini di depan kita. Nah kalau Allah baris di depan kita, baris satu, kita di belakang Allah, mengekor di belakang Allah, tidak mungkin salah.
Kalau seandainya salah pun bagaimana? Tidak mungkin dihukum oleh Allah. Kenapa? Pemimpinnya Allah, Pak. Allah itu punya hak salah kalau memang salah, tapi Allah tidak mungkin berbuat salah. Itu hakikatnya. Tidak ada. Dan Allah pun punya berhak sombong. Loh, kok boleh? Ya boleh. Alam semesta itu miliknya kok. Kalau dia sombong, ya apa? Mana raja-raja sekarang? Setelah matikan semua, ayo bangkit. Gak ada. Aku adalah raja di dunia. Aku maharaja. Makanya bagi hamba yang melakukan menempelkan pakaian kesombongan, Allah langsung campakkan di neraka jahanam. Itu pakaian juga kata Allah, jangan kamu pakai. Maka kita jangan sombong. Yang bahaya orang yang menuntut ilmu ini yang sombong, bahaya. Hati-hati. Siapakah mereka? Saat mereka mendapatkan petunjuk bagus, ya, kemudian dia menganggap ringan orang lain, jamaah lain, ya. Kamu belum ada petunjuk ma'rifah, kamu itu masih di bawah. Level saya ini sudah tinggi, saya ini sudah imam, saya ini sudah ahli ilmu, saya ini sudah wali Allah, makom saya sudah tinggi, ketemu dengan para wali, ya. Terus di situ menelusuk kesombongan karena petunjuk-petunjuk bagus, bisa jadi dengan kesombongan itu kita melangkah kepada Allah, kemudian kita dibelokkan ke arah kiri, ke arah neraka jahanam. Kenapa? Kita mendatangi Allah dengan kesombongan. Bisa jadi pendosa itu bisa masuk surga kalau dia dengan dosanya kemudian dia bertobat menangis karena Allah, ya, dengan pertobatan itu kemudian Allah menerimanya, Allah menurunkan rahmatnya. Dengan rahmatnya itu maka kita berhak mendapatkan surganya Allah. Ini jebakan-jebakan yang harus hati-hati. Bagi kita yang menuntut ilmu, jangan merasa diri sudah baik terus melusuk satu biji zarah kesombongan. Jangankan surganya, bau surga pun nggak diizinkan oleh Allah. Subhanallah, masya Allah. Ya, maka hati-hati kita beragama, saudara sekalian. Ya, apapun bentuknya. Apalagi sekarang untuk menjadi sombong, menjadi bangga, sarananya sudah ada, diberikan oleh ya Google gitu, ada di Facebook, ada di kita tampilkan semua itu. Mau nggak mau ada nilai semua sedikit mau ada. Makanya hati-hati itu. Ya. Sampai apa? Salat tahajud begitu begini, baru tahajud begini. Ada itu, wah ya, bisa dipoto itu nggak bisa. Untuk apa? Ya, ini memang akhir zaman milenial dengan kecanggihan teknologi itu mempermudah kita berbuat hal yang demikian. Maka mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari nilai-nilai sombong seperti ini, bangga seperti ini. Ya, ini akan merusak amal ibadah kita. Kalau kita mendosa, kita selalu harus bertobat kepada Allah. Ya, jangan merasa kita suci, karena Nabi pun mengatakan orang yang habis sholat aja setelah salam, yang diucap bukan alhamdulillah, apa itu? Astagfirullahaladzim. Jadi begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan para alim bilang apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Suruh beristighfar, padahal baru melakukan kebaikan. Sholat itu kebaikan. Sholat itu mendapatkan amal ibadah, mendapatkan jasa pahala, baik sendiri maupun berjamaah. Tapi toh oleh Rasulullah diminta kita beristighfar, karena di dalam sholat kita bisa jadi kita juga mengeluarkan Allah. Namanya syirik kafir. Saat kita Allahu Akbar, ini wajahku wajahnya, aku hadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah, tapi sebenarnya otak kita tidak menghadap kepada Allah. Otak kita menghadap ke motor kita, pekerjaan kita, istri kita, anak kita, ya, di kantor, kayak di dagangan dan lain sebagainya. Katanya kita menghadap Allah, tapi otak kita tidak Allah, hati kita tidak kepada Allah. Nah, ini namanya syirik kafir. Wajar Rasulullah katakan begitu selesai sholat salam beristighfarlah kamu.
mohon ampun, itu baru sholat. Bagaimana dengan kegiatan yang bukan ibadah, yang jelas-jelas urusan politik, urusan usaha, urusan dunia, ya? Ini juga lebih parah. Sedangkan ibadah aja suruh istighfar, apalagi urusan-urusan dunia. Ya, saudara sekalian, mari kita mencapai kemenangan yang nyata itu. Nah, hijrah. Nah, ini ada Imam Ahmad yang dia berhijrah jauh, ya, dari kota Medan kemari. Ini hijrah, ini salah satunya menaikkan. Allah ingin menaikkan derajat. Apapun urusannya, mau di sana ada ujian Allah, apapun bentuknya. Kalau ada sesuatu yang nyaman, hijrah. Apalagi kalau sudah dapat petunjuk hijrah. Nah, keberanian hijrah itu Allah akan memberikan jasanya, yaitu kebaikan. Kebaikannya apa? Dinaikkan derajat. Bisa jadi di sini diberikan kebaikan. Kalaupun belum, itu rahasia Allah. Maka innallaha ma'as-sabirin. Diminta kita bersabar. Tunggu kebaikan itu. Jangan berputus asa. Juga demikian pada diri kita. Jadi kalau kita kemudian diuji oleh Allah, yang kemudian ujian itu belum terselesaikan, ya kita bersabar oleh Allah. Suatu ketika, yang tidak mungkin mendung itu selalu mendung. Suatu ketika dia akan cerah dan menyinari. Matahari akan bersinar kembali karena awan gelap itu telah berubah menjadi air hujan. Yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima karena sudah cukup hampir 1 jam lebih. Mudah-mudahan majelis ilmu ini mendapatkan kita barokah dari Allah. Allah berikan rahmat, Allah berikan keridhaan kepada kita, diangkat dosa-dosa kita oleh Allah, dan insya Allah Allah turunkan kekuatan Nurul Quran. Allah berikan barokah majelis ilmu kepada kita, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk anak kita, bermanfaat untuk istri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.